Yang apa hubungannya tidur di lantai tiba-tiba jadi basah? Emang ada yang bocor kan? Gak ada. Kita kan paru-paru kita dingin gitu. Enggak ya? Ada. Kecuali naik motor malam memang bener ya. Enggak juga. Enggak juga. Lah gimana ini Makanya itu apa pokoknya? Apa sih? Nah ini yang memang bikin COVID ini berbeda, Mas, adalah penyakit ini bukan buat diri sendiri, tapi kita mikirin orang lain. Indonesia sebenarnya gimana sih? Kita ketinggalan jauh banget sama mereka atau sebenarnya kayak ya 11-12 lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau secara teknologi saya pernah dengar ya, ada research yang bilang bahwa sebenarnya ketinggalannya itu 20 tahun. Waduh, lama banget. Dan yang pasti ya, dokter adalah profesi idaman mertua, ya gak sih? Setelah PNS. Setelah PNS dokter. Kalau dokter nyari pacar gampang dong dulu dong, iya gak sih? Ya susah juga sih sebenarnya. Masa sih? Oke, kalau muda, sekarang kita ada di Prambors Beri Aku 10 Pemuda. Barengan sama gue Ilham Ramdana ya. Dan kali ini gue udah bersama-sama the legendary Dr. Jaka. Halo Mas Ilham. Widih, gimana kabar nih? Alhamdulillah baik. Kabar gimana? Alhamdulillah seger ya. Jadi kenapa gue bilang the legendary Dr. Jaka? Karena kemarin pas COVID-nya Dr. Jaka sebagai spesialis paru nih ya, pasti kan chaosnya luar biasa. Udah gitu sempet viral lah sebagai dokter yang memberikan edukasi ke kita banyak banget tentang gimana caranya menghadapi COVID, ya kan? Dok, pertanyaan pertama gue dulu nih, ceritain dikit dong, seberapa chaos sih kemarin itu? Oke, jadi memang kalau dilihat yang peak paling chaos tuh Delta ya. Artinya pas nih tahun lalu nih, Juni, Juli, Agustus gitu ya. Jadi dibilang chaos mungkin kalau aku bisa bilang itu mimpi buruk kali ya. Parah sih. Mimpi buruk gitu ya. Artinya teman kita, keluarga kita, saudara kita, semua nih lapor gue sakit gitu ya. Bener. Terus nyari rumah sakit tuh susah. Bener gak? Sampai nyari oksigen pun susah. Bener gitu ya. Jadi dibilang mimpi buruk itu mimpi buruk. Kalau dibilang mau ngulang lagi amit-amit gitu jangan sampai ya gitu. Dan di situ memang berat banget. Kenapa? Karena aku benar-benar dari pagi sampai jam 12 malam, jam 1 pagi itu baru pulang tiap hari. Hampir kayak gitu. Jadi benar-benar lembur. Dan stresnya adalah merawat pasien yang kondisinya gak bagus. Oke, ya. Artinya kalau pasien batuk pilek biasa itu oke lah. Tapi ini pasien-pasien kritis yang kita kayaknya udah coba semua obat kita kasih tapi kok responnya nggak baik gitu ya. Dan disitulah lumayan depresif sih ya sebagai, dan keluarga aku ada yang kena, aku merawat juga, teman ada yang meninggal gitu ya. Dan itu benar-benar ya cukup traumatis lah. Traumatis ya. Tapi Dokter Jaka pernah kena nggak? 3 tahun belum pernah. Alhamdulillah. Waktu itu gue kena dok ya, pas lagi Delta. Sekeluarga kena, keluarga pacar waktu itu kena, ibunya dia meninggal. Delta 1 tahun yang lalu, tepat Juli itu meninggalnya. Terus juga kita ke rumah sakit susah. Bahkan kalau waktu itu ke rumah sakit tuh dirawatnya di lorong-lorong gitu kan. Bener pakai kursi roda atau itu di lorong sampai akhirnya mungkin 2-3 hari baru naik kamar. Iya, gitu kan? benar. Tapi bener gak sih waktu itu kan katanya yang bikin mereka sakitnya lebih parah adalah keadaan itu kan. Kayak misalnya di rumah sakit kan diceritainnya tuh ya teman-teman yang masuk rumah sakit tuh hampir tiap hari ada aja yang meninggal, ya kan? Itu ya. COVID tuh lebih nyerang ke psikologis yang kayak gitu ya. Iya, sebenarnya memang semakin orang berisiko, artinya usianya lebih lanjut, dia punya komorbid kayak gitu, dan memang itu bisa menjadi lebih berat. Nah masalahnya adalah pas COVID kemarin itu kan sakitnya bareng-bareng. Bener gak? Di dalam satu peak semua sakit bareng, semua nyari rumah sakit tuh susah. Oksigen susah. Nah ketika ada delay, nah resiko seseorang menjadi berat itu tinggi resikonya. Kalau kita obati dari awal mungkin responnya lebih bagus. Masalah itu penuh di mana-mana. Nah itulah. Jadi yang bikin banyak yang meninggal tuh karena itu. Gitu. Itu cerita keadaan terburuk selama hampir 3 tahun pandemi ini adalah ketika Delta ya. Ketika Delta. Nah sekarang nih memutuskan jadi dokter, kenapa dulu? Sebenarnya memang kalau ditanya tuh ini cukup basi ya sebenarnya. Artinya pekerjaan yang bisa nolong orang, bisa dapat nafkah, tapi juga sebagai pahala ibadah, ya kan itu dokter. Dan memang orang tua ayah sih dokter juga. Jadi memang hari-hari yang kita lihat pekerjaan ya yang ada di bayangan ya dokter sebenarnya kayak gitu. Tapi di luar dari itu sebenarnya profesi dokter adalah profesi yang mandiri. Artinya kalau susah nyari kerja ya gue tinggal buka praktek aja. Bener sih. Bisa gitu ya. Dan bisa dan tiap harinya adalah nolong orang gitu sih. Dan yang pasti ya dokter adalah profesi idaman mertua, ya gak sih? Setelah PNS. Setelah PNS dokter. Kalau dokter nyari pacar gampang dong dulu dong, iya gak sih? Ya
Susah juga sih sebenarnya. Masa sih? Soalnya cewek nih produser kita Dini ya. Din, lu mau gak lu pacaran sama dokter? Tuh, pasti semua cewek. Benar. Wih, keren. Oke. Itu kan ngomongin soal pertama kali jadi dokter gitu ya. Ketika jadi dokter kan semua dokter spesialis pasti akan diawali dari GP dulu ya, dokter umum dulu ya, general practitioner. Ketika ngambil spesialis paru nih. Kenapa? Padahal kan sekarang tuh yang lagi ngetren spesialis tuh bedah wajah, gitu-gitu kan. Benar. Jadi sebenarnya gini, di situ juga ada isunya ya. Artinya kadang-kadang kita tuh mengambil langkah dalam hidup tuh ada keresahan, ada apa gitu ya kita lihat. Jadi sebenarnya memang berawal dari ibu saya tuh kena sakit paru. Oke, jadi situ. Jadi dari situ ngelihat bahwa ini ada challenge nih di kesehatan khususnya kesehatan paru di Indonesia. Khususnya aku ngomong cancer nih ya, ngomong cancer gitu ya. Jadi di situ ada challenge ngerasa bahwa kayaknya kalau aku bisa fokus di sini, bisa belajar di sini, ada impact yang bisa aku share ke masyarakat agar pengobatan kanker bisa lebih baik kayak gitu ya. Jadi ada panggilan dan aku ngelihat gimana ibuku diobati tiap hari, tiap bulan. Di situ aku ini kayaknya mungkin jalanku di sini deh untuk nolong orang, respirasi. Dan sebenarnya dokter paru juga belum banyak mungkin ya. Oh gitu ya. Kalau dibandingkan dengan dokter spesialis lain, benar nggak sih ya kan gitu. Dan sebenarnya agak unik adalah ketika aku sebenarnya baru lulus 3 tahun lalu, 4 tahun lalu. Dan ketika baru lulus COVID ada. Aduh. Baru lulus spesialis paru kena COVID langsung pengalamannya kan. Pengalaman 3 tahun ini tuh belum tentu didapat dalam waktu 10 tahun. Mungkin kan? Guru-guruku sebelumnya senior nggak pernah ada yang ngalamin pandemi seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini jalan hidup yang ya sebuah anugerah yang mungkin aja gitu ya teman ya, tapi ini ya ujian juga bisa mungkin. Gitu. Ya yang penting pokoknya apapun mau anugerah mau ujian semoga segera berakhir. Amin. Ini ngomong-ngomong soal paru nih ya, ngomong-ngomong soal paru nih, ada mitos katanya kalau malam-malam mandi emang bisa paru-paru basah ya dok? Itu dia. Jadi kata-kata paru-paru basah sendiri aja tuh nggak jelas ya. Apa sih paru basah? Ini sakitnya yang mana nih gitu? Karena kalau paru infeksi banyak dahak basah. Paru sakit jantung kerendam basah. Sakit TBC ada airnya basah. Jadi sebenarnya paru basah tuh aku nggak ngerti itu yang sakit yang mana. Dan mandi nggak ada hubungannya ya sama sakit, nggak ada hubungan. Mandi mah badan seger ya gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungan, itu mitos aja. Oke, mitos, alhamdulillah. Karena gue tuh kalau malam ya, misalnya habis clubbing, clubbing. Pulang kan jam 2, jam 3 gitu kan. Itu kalau gak mandi tuh gak bisa tidur. Kan orang ntar paru-paru basah, ntar mati, ntar apa. Berarti mitos ya. Mitos sama kayak tidur di lantai kayak gitu. Ya kan? Tidur di lantai juga mitos ya? Mitos. Yang apa hubungannya tidur di lantai tiba-tiba jadi basah? Emang ada yang bocor kan? Gak ada. Kita kan paru-paru kita dingin gitu. Enggak ya? Ada. Kecuali naik motor malam memang bener ya. Enggak juga. Enggak juga. Lagi mana ini paru-paru basah? Apa? Pokoknya sekarang semua yang lembab-lembab dibilangnya paru basah aja gitu. Padahal gak ada hubungannya sama sekali. Infeksi ya gara-gara kuman. Sakit TBC ya gara-gara kuman TBC. Sakit jantung ya gara-gara sakit jantung. Jadi gak ada hubungannya udara lembab atau udara dingin. Paling asma. Paling asma kalau dingin kayak gitu asma. Tapi kan asma gak bikin basah. Iya. Jadi apa yang bikin basah? Itu kalau muda ya adalah mitos. Oke. Dok, katanya kalau kita lihat di Instagram ya ini dengan followers banyak sekali nih, centang biru pula ya kan. Kalau dilihatnya ada salah satu hobi adalah hobi traveling. Di Indonesia tempat yang paling bagus yang pernah Dokter Jaka kunjungin di mana? Aduh, susah juga ya. Sejauh ini sih Wakatobi kali ya. Wakatobi ya. Lautnya tuh bagus udah banget. Nyampe sana biru. Sih iya. Masuk diving ke bawah tuh bagus diving banget. Terumbu karangnya bagus. Iya. Udah gitu ikannya juga bagus. Naik ke atas kita dimasakin sama warga, kita makan enak banget iya kan. Benar. Walaupun gue belum pernah ke Wakatobi ya, tapi gue bisa sedikit cerita lah. Lihat di YouTube. Di YouTube ya, benar. Mana makanya di 3 tahun terakhir ini kayak jalan-jalan tuh jadi susah gitu ya. Jadi beda lah zaman kita mungkin jalan-jalan dulu gitu ya. Tapi sekarang tapi kan udah pada banyak yang dibuka ya. Gue alhamdulillah sejak COVID ini udah 3 kali lah jalan-jalan terus. Dalam negeri, luar negeri. Sekali ke luar negeri, 2 kali dalam negeri. Tapi kalau luar negeri tuh mereka udah hampir nggak pakai masker sama sekali ya. Luar negeri ya? Iya. Kemarin kemana? Ke Dubai sama Turki. Oke. Jadi memang aku juga udah 2 kali ke luar negeri nih dalam pandemi. Satu ke US, satu ke Malaysia.
beda ya. Jadi kalau udah keluar negeri tuh ngeliat orang Indonesia, ternyata orang Indonesia tuh tertib ya. Bener gak? Banget. Bener kan? Banget, tertib banget. Orang Asia tuh sebenarnya tuh kita tuh benar-benar masih apa ya? Meskipun mungkin ngeliat orang di luar masih pada lepas masker, tapi itu kita belum nyaman untuk lepas masker. Bener, gitu ya. bener. Dan ternyata lebih mudah diatur ternyata orang Indonesia gitu ya. Jadi ya terus aja sih. Ini hal yang bagus sih menurutku gitu kan ya. Karena orang luar tuh rata-rata mungkin mereka berpikir human rights ya, anti vaksinnya banyak gitu. Dan orang Indonesia sebenarnya kita harus optimis bahwa pandemi di Indonesia tuh bisa cepat berakhir ya karena ketaatan kita sih. Dan pemerintah juga harus tegas itu sih. Benar. Karena di luar negeri lebih santai. Lebih santai. Tapi tetap aja orang kita tetap bagus kok di luar negeri juga. Mereka ada parnonya lagi ya. Nah, terus kalau ngomongin soal tadi, sebenarnya kan sekarang itu Pak Jokowi udah menyarankan di dalam di luar ruangan pun pakai dulu nih masker. Itu gimana sih keadaannya kalau sekarang nih keadaan realnya? Iya, jadi sebenarnya virusnya masih itu aja gitu ya, virusnya itu aja. Meskipun memang kalau secara data membuat kerusakan di tubuh manusia lebih rendah. Artinya si Omikron ini dibandingkan dengan Delta atau Alpha Beta memang gejalanya lebih ringan. Tapi tetap penularannya sama, bahkan ada data menunjukkan Omikron sebenarnya penularannya bisa lebih tinggi. Lebih cepat kan, kata 5 kali lebih cepat. Cuman memang gejalanya gak terlalu berat kayak Delta ya. Nah cuman yang bikin beda adalah kita sudah vaksin dan bahkan sudah booster. Alhamdulillah. Itu yang bikin beda sama kita kalau ngomongin COVID setahun 2 tahun yang lalu gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai apalagi PSBB lagi dan lain halnya, saya rasa itu juga udah bukan ada tempatnya lagi. Kenapa? Karena imun kita tuh udah beda gitu. Jadi kalau kita melakukan itu lagi sebenarnya kayak mundur. Iya benar. Mundur jauh ke belakang gitu. Nah, yang ada harusnya apa ya? Kita modifikasi hidup kita. Tadi di area-area tertentu kita pakai masker, tetap misalnya kalaupun di luar area tapi kerumunan baiknya juga tetap pakai masker gitu ya. Dan hindarin yang benar-benar area yang sangat ramai seperti itu. Dan yang paling penting juga adalah kejar booster. Benar gitu. Karena secara data 6 bulan mulai turun. Jadi kalau pemerintah bilang yuk booster, udah ikut aja. Nurut aja gitu dan gak ada salahnya gitu. Nah soalnya gini nih, permasalahannya adalah ada beberapa teman gue nih dok ya, anak-anak muda, gue juga bingung kenapa dia berpikir kayak gitu. Sampai dia kirim WA kan, waktu itu lagi pulang dari Turki kalau gak salah, dia tuh bilang, gimana syarat ke luar negeri gitu kan. Pokoknya harus booster, harus vaksin, harus booster dan lain-lain. Wah gue belum pernah vaksin sama sekali. Kenapa? Soalnya ditanemin chip dok, katanya dok yang bener aja. Dan dia itu bener-bener ngasih video, nih chipnya gini-gini, cuman bisa kedeteksi. Lu beli handphone Android, jangan yang iPhone. Itu bisa mendeteksi chip. Dok, coba dong tolong nih, kalau kaula muda mungkin ada 1 atau 2 yang belum vaksin, masih khawatir. Kuatkan mereka dok, kuatkan. Jadi ini program vaksinasi udah 1 tahun ya, bahkan 1 tahun lebih, 1,5 tahun. Kita harusnya lihat gitu. Perannya tuh luar biasa hebat gitu ya. Dengan kita vaksin kita bisa nilai bahwa angka perawatan menjadi berkurang, banyak lansia-lansia yang kena sekarang juga gejalanya ringan gitu. Jadi itu bekerja dengan baik. Nah memang si orang-orang dengan teori konspirasi tersebut bukan di Indonesia aja sebenarnya, seluruh dunia gitu kan. Dan yang ngomong-ngomong itu juga sebenarnya orang Amerika juga banyak, dokter-dokter yang menjelaskan ada chip segala macam itu juga sebenarnya dari orang luar. Jadi sebenarnya isu-isu tersebut tuh dunia lah ya. Itu Mama Dana. Cuman kita kan manusia kan berpikir ya, kita lihat divaksin iya bener ringan gini, angka kemarin turun. Harusnya kita pas ngeliat kayak gitu ya udah ya berarti ini bekerja dengan baik ya, kejar gitu. Jangan sampai yang lain udah pada punya, kita FOMO. Harusnya FOMO dong, ya kan? Yang lain udah oke, bisa masuk mall, bisa apa, masih kita enggak. Bisa naik pesawat, ya kan? Makanya dan bagusnya pemerintah adalah mempersulit orang yang gak vaksin. Nah itu gue setuju banget. Jadi sebenarnya memang harus bekerja 2 arah. Pemerintah bikin regulasi, kita melakukan jalan yang pemerintah sarankan gitu. Harusnya gitu. Jadi yang belum vaksin, please vaksin ya. Soalnya vaksin itu bukan buat jaga diri kita, tapi jaga lingkungan kita juga. Nah ini yang memang bikin COVID ini berbeda, Mas, adalah penyakit ini bukan buat diri sendiri, tapi kita mikirin orang lain. Bener. Jarang penyakit yang kayak gini, yang aku selalu bilang dari 2 tahun yang lalu bahwa penyakit COVID ini di sini nih ujian manusia ego nih
diuji. Bener, iya. Ya kan? Kalau gue nggak vaksin, efeknya mungkin gue bisa nularin anak gue atau orang tua gue di rumah. Benar. Gue nggak pakai masker, nongkrong, efeknya gue bisa bikin sakit orang lain, bahkan orang lainnya bakal meninggal gitu. Nah, di sini ujiannya gitu. Jadi sama saat tadi, salah satunya adalah kalau nggak vaksin, nah selain gue yang rugi, mungkin orang sekitar gue bisa rugi karena gue bisa nularin orang gitu. Betul. Jadi itu ujian banget. Apalagi orang sekitarnya adalah orang yang paling kita sayang gitu ya. Benar. Dok, ini kan kalau misalnya gue coba riset sedikit nih ya, kan pernah di San Diego, ya kan, pernah di London, ya Malaysia, ya Singapura, ya udah pernah ke berbagai macam belahan negara dengan teknologi atau kesehatan yang sangat maju gitu ya. Indonesia sebenarnya gimana sih? Kita ketinggalan jauh banget sama mereka atau sebenarnya kayak ya 11-12 lah gitu. Iya. Sebenarnya kalau secara teknologi saya pernah dengar ya, ada research yang bilang bahwa sebenarnya ketinggalannya itu 20 tahun. Waduh, lama banget. Iya, khususnya dalam bidang IT ya sebenarnya ya gitu. Nah, jadi memang kita harus kejar itu sebenarnya. Nah, jadi disitulah pentingnya peran dokter untuk terus belajar sih, Mas. Jadi kita keluar negeri, kita lihat research terbaru, kita lihat apa nih yang lagi trending di dunia. Nah, itulah makanya kenapa kalau dokter kan never ending study gitu. Benar. Diwajibin sampai meninggal tuh belajar. Karena nanti kalau nggak belajar yang rugi pasien. Jadi segala apa yang kita lakukan itu tuh pasien sentris sebenarnya gitu. Nah, cuman yang menjadi masalah adalah infrastruktur. Gue udah belajar mati-matian di luar negeri, kalau alatnya nggak ada di sini percuma juga. Sehingga makanya sebenarnya kalau tadi bilang teknologi luar negeri dan lain-lain, itu ada peran pemerintah juga sebagai regulasi ya, ada peran juga misalnya bisnis rumah sakit atau apa, nah itu berperan juga. Jadi untuk biar bisa Indonesia itu maju kesehatannya, saya rasa memang harus holistik semuanya. Harus holistik ya, nggak bisa satu atau dua pihak yang ada alatnya semua. Dokter yang nggak belajar, nggak mau belajar percuma. Iya. Gitu. Jadi semuanya harus jadi satu. Emang bener-bener it takes two to tango ya. Wah gila, keren abis. Dok, ini kan kalau misalnya kita lihat di Instagram Dokter Jaka nih ya, Instagramnya kan mengedukasi dan fun. Awalnya kepikiran bikin gitu-gitu tuh kapan sih? Gimana gitu? Ya sebenarnya mungkin kalau bidang ilmu kedokteran yang lain udah banyak juga ya dokter-dokter yang lain. Cuma saya melihat dokter paru ini mungkin belum banyak yang kecantikan banyak, diet banyak, terutama dua ini tuh udah banyak banget. Dan tadi tuh momennya waktu itu saat COVID pas, gitu ya. Jadi pas waktu itu ya lumayan tuh aku sampai dipanggil mungkin hampir tiap hari media TV gitu juga manggil untuk kita bicara segala macam. Nah, jadi aku rasa memang era sekarang nih edukasi sangat penting. Pasien harus pintar. Artinya bahkan mungkin sebelum pasien ketemu dokter, pasiennya mungkin udah baca dulu gitu. Bener, ya. Pasti. Beda lah zaman kita berobat kita 10-20 tahun yang lalu gitu ya. Nah, artinya jadi gimana caranya juga ketika aku ngejelasin penyakit gak lama di poli gitu, kita ngejelasin gitu kan. Nah, jadi memang sosial media ini juga sangat penting untuk kita mengedukasi masyarakat, tidak menakut-nakuti, gimana cara biar fun agar mudah diterima sama masyarakat. Itu dia, makanya adalah bikin konten-konten yang kayak gitu ya, yang mengedukasi tapi tetap fun. Salah satunya adalah pakai kalau nggak salah Dr. Strange. Karena aku ngebahas kanker. Ketika ngebahas kanker, orang kan akan takut gitu. Dan aduh ini terlalu ini banget. Tapi kalau aku bisa masuk ke anak muda yang lagi happening sekarang, orang jadi tertarik nonton. Ini apaan nih kok si Dr. Jaka jadi kayak gini gitu kan. Gitu. Instagramnya apa, Dok? Jaka Pradipta A. Jaka Pradipta A. Kalau Pradipta aja udah dipakai. Iya. Di belakang apa lagi? Gitu. Kenapa enggak Jaka Pradipta Kuy? Boleh kita coba. Iya, boleh kita coba ya. Dok, nih kalau misalnya kita ngelihat sekarang nih. By the way, ini kenapa ada di sini bukan buat tutupin yang aneh-aneh ya. Ini nutupin buncit, Dok. Oh iya. Gue tuh lagi gendut banget. Aku tuh juga lagi mau barusan, cuman agak nggak pede, cuman ya udah deh tutup juga. Ya nggak apa-apa. Boleh buncit banget. Iya. Aduh. Dok. Kalau misalnya ngelihat yang orang Indonesia sekarang nih ya, dengan kehidupan yang sekarang udah lebih longgar lah di mana-mana ya. Kereta udah nggak pakai jarak-jarak lagi. Benar. Jalan kemana-mana di luar juga orang kalau misalnya gue lihat udah banyak juga lah yang nggak pakai masker gitu kan. Kalau ngelihat sekarang nih, kira-kira kapan sih nih COVID bakal jadi endemi? Iya, jadi ini udah 3 tahun nih pertanyaan gini terus nih. Betul. Dan ternyata manusia nggak ada yang bisa jawab gitu ya. Karena
si virus ternyata bermutasi terus. Yang kita harapin ini mutasi terakhir hilang, ternyata enggak gitu ya. Iya. Meskipun syukurnya adalah ternyata gini, virus itu dia selalu bermutasi agar dia bertahan hidup. Oke. Sama kayak manusia. Kita akan berupaya bertahan hidup. Iya, virus beradaptasi juga lah gitu ya. Nah, tapi kita belajar dari virus-virus yang sebelumnya, ya pandemi-pandemi sebelumnya. Ternyata kalau virus bermutasi, rata-rata menjadi lebih ringan. Ya, itu yang kita harapin nih. Tapi dia biasanya lebih mudah menyebar, gitu. Menyebar tapi lebih ringan. Nah, ternyata kita lihat trennya selama ini COVID, alhamdulillah masih gitu. Jadi bukannya tiba-tiba bermutasi jadi makin ganas gitu ya. Kecuali yang Delta aja. Yang sekarang sih trennya makin bagus. Nah, jadi yang bisa kita lakukan sekarang sebagai manusia adalah gas rem. Kalau dilihat nih trennya, hampir setiap 6 bulan nih ada mutasi baru, kasus naik. Iya, Januari betul. sama Juni-Juli. Jadi terutama habis lebaran, habis momen-momen gede lah gitu ya. Gitu. Jadi dan itu sebenarnya juga dunia gitu, kenaikan kasusnya di dunia. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia harus bisa adaptasi nih. Ngeliat tren juga nih. Saya punya usaha, bikin acara segala macam. Ini biasa bulan-bulan ini mulai ada mutasi baru, mulai ramai lagi. Jangan dibikin gitu. Jadi akhirnya kita ya tadi ini kata-kata new normal udah lama juga gak denger ya. Sekarang kesannya udah kayak normal ya. New normal aja sekarang. New normal jadi kayak normal gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita tuh harus terus adaptasi agar kita bertahan hidup. Jadi meskipun dengan masker ya ternyata kita bisa loh. 3 tahun orang mikir 3 tahun nih kiamat nih. Awal-awal kan gawat nih kiamat nih, bisnis hancur segala macam-macam. 3 tahun bisa nih kita lewat. Iya gitu ya. Survive aja gitu ternyata ya. Meskipun ya ada korban-korban ya. Bener pasti. Keluarga saudara kita. Tapi ternyata tuh kita bisa ngelewatin ya. Jadi aku rasa selama mutasi ini semua baik, vaksinasi jalan terus, prokes jalan, hidup terus berjalan bisa kok. Amin. Insyaallah. Amin ya. Terus nih Dok, kan tadi ya yang tadi udah sempat gue bilang, ini kan kita dokter udah pernah ngelihat kesehatan di negara-negara besar yang ada di dunia ini deh. Di momen kemerdekaan kali ini, apa sih wish dari seorang dokter Jaka buat kesehatan di Indonesia lah? Oke. Jadi merdeka di bidang kesehatan. Betul. Gitu ya. Merdeka di bidang kesehatan. Oke. Sebenarnya merdeka di bidang kesehatan aku rasa aku sebagai dokter dapat bekerja secara merdeka, artinya tetap bekerja sesuai dengan etika, sesuai dengan patient center, artinya kebutuhan pasien, keamanan pasien, tapi itu nggak ada batasan. Artinya misalnya aku masih mau ngasih obat, itu nggak ada yang regulasi membatasi. Misalnya aku mau meriksa pasien dengan alat-alat yang mumpuni, itu bisa. Gitu. Alatnya ada. Alatnya gitu ya. ada. Regulasi pemerintah support gitu. Atau misalnya apa? Aku ingin belajar kemanapun itu bisa, nggak ada batasan. Gitu. Amin. Ya. Jadi batasan maksudnya adalah kalau bisa dibeasiswain ya. Ya pokoknya itulah peran pemerintah sebenarnya. Iya betul. Jangan juga misalnya kita butuh alat ini pajaknya mahal kayak gitu kan. Itu kan jadi akhirnya kita nggak bebas, ada keterbatasan gitu. Nah jadi aku rasa sih itu. Dan ketika bekerja pun juga nyaman misalnya. Ya bisa kita pakai masker, pakai face shield ya, memang lagi pandemi gitu ya. Cuman kan kalau nanti kita bisa melewati itu lebih merdeka lagi tuh. Bisa ngeliat muka saya, muka Mas Ilham kan, kita ngeliat pasien semua. Kamu ini jaga jarak, pakai box apa segala macam kan, gitu nggak nyaman. Jadi itulah merdeka dari sisi kesehatan menurut saya. Iya. Tapi kan kalau misalnya nanti kita udah bisa nggak pakai masker gitu ya, kan kelihatan. Oh pasiennya gini, dokternya gini gitu kan. Pernah nggak sih baper gitu ada pasien kayak, wah nih lucu juga nih gitu. Enggak lah, profesional. Masa sih sama sekali? Profesional lah. Tapi pernah pacaran deket sama pasien gitu gak? Belum pernah? Enggak sih. Enggak. Ya istri dokter juga. Itu masalahnya, kesempatannya tertutup. Terakhir nih Dok, pesen dong buat kaula muda biar terutama nih tentang COVID yang sekarang nih ya, untuk ngejaga kesehatannya kayak gimana biar mudah-mudahan segeralah kita jadi endemi gitu. Iya. Kita udah 3 tahun udah ngelewatin ini semua, udah banyak belajar. Manusia kan terus belajar ya. Jadi kita lihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu, mana yang nggak perlu gitu. Jadi aku rasa mungkin seharusnya kita juga udah nggak usah diajarin lagi bagaimana cara prokes dan lain halnya, itu kayak udah jadi sesuatu yang harus ngalir kita lakukan. Intinya adalah kita sudah bisa menjalani ini 3 tahun dengan baik, sudah bisa melewatinya. Tinggal kita lanjutin dan terus berharap sambil doa sih Mas. Sebenarnya karena yang namanya mutasi kita itu udah di luar kuasa kita, benar gak? Ya kan gitu. Tapi yang bisa kita lakukan adalah beradaptasi kayak tadi, pilihan-pilihan hidup tuh kita bisa prediksi dari sekarang, dan ketika kasus naik misalnya ya prokes kita
kita coba naikkan kembali. Dan ketika ada kesempatan-kesempatan dari pemerintah seperti vaksin, booster dan lain hal, kejar. Kejar, gak ada ruginya gitu. Apalagi termakan hoax kayak gitu, aduh udah deh, itu udah solasir lah, udah gak zaman lah, udah gak zaman deh ya. Gitu. Itu dia Kaula Muda, Dokter Jaka di Prambors beri aku 10 pemuda. Terima kasih banyak Dokter Jaka, sama-sama. Sehat terus, sukses terus. Semoga bener-bener nih ya, harapan dari pemerintah, harapan buat pemerintah maksudnya ya, segera fasilitas lebih oke, infrastruktur terutama sekalian lagi ya kan. Asik. Terima kasih Kaula Muda. Nantikan Prambors beri aku 10 pemuda dengan pemuda lain yang keren di Indonesia. Gue Ilham Ramdana pamit dulu ya. Bye bye.